Selamat berjumpa kembali sahabat peziarah dari Debu ke Api Perutusan. Saya Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Mari kita mulai dalam keheningan sejenak. Tarik nafas perlahan, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam hati, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi, dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai Tuhan Yesus beserta kita, dan biarkan hati kita hadir di hadapan Tuhan. Hari ini, Selasa Pekan Paskah 5, kita mendengarkan sabda yang kuat dari Kisah Para Rasul, dari Mazmur, dan dari Injil Yohanes. Sabda ini bukan sekedar bahan renungan, ini fondasi hidup. Maka, sebelum masuk lebih jauh, kita mohon, Yesus, Sang Pengarang Damai, berikanlah damai-Mu yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Tenangkanlah badai ketakutan kami di tengah kebisingan informasi yang membingungkan. Amin. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul membawa kita ke sebuah peristiwa yang sangat manusiawi dan sangat Paskah sekaligus. Paulus dilempari batu sampai orang mengira ia mati. Namun, ketika para murid mengelilinginya, ia bangkit dan masuk lagi ke kota itu. Luar biasa, bukan karena Paulus kebal sakit, melainkan karena Roh Tuhan tidak membiarkan misi berhenti di hadapan luka. Di sini kita melihat logika Injil yang aneh bagi dunia. Yang dipukul bisa berdiri lagi, yang jatuh tidak dibiarkan hancur, yang terluka justru menjadi saksi yang lebih dalam. Saya ingin kita perhatikan juga bagian yang sangat penting. Setelah itu, Paulus dan Barnabas kembali menguatkan para murid. Mereka tidak berkata, "Sudahlah, kita cari tempat yang aman saja." Tidak. Mereka kembali ke Listra, Ikonium, Antiokhia, meneguhkan hati para murid, dan berkata bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Ini bukan ajakan mencari penderitaan ya, bukan. Ini undangan untuk setia. Setia seringkali berarti tetap berjalan walau ada luka. Tetap melayani walau tidak dipahami, tetap mengasihi walau ada penolakan. Dan di sini, mari bertanya pelan kepada hati kita sendiri. Ketika hidup memukul kita, apakah kita berhenti? Ketika pelayanan tidak dihargai, apakah kita langsung mundur? Ketika doa terasa kering, apakah kita menganggap Tuhan jauh? Paulus mengajar kita bahwa kebangkitan sering lahir justru dari reruntuhan. Ia bangkit lalu masuk kembali ke dalam kota. Ada keberanian rohani di situ. Bukan keberanian keras kepala, melainkan keberanian yang lahir dari percaya bahwa Tuhan masih bekerja, bahkan sesudah batu-batu itu menghantam tubuh kita. Lalu Mazmur tanggapan memberi nada yang sangat indah. Mereka akan mengabarkan kemuliaan kerajaan-Mu. Mazmur 145 adalah mazmur pujian yang penuh syukur. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat atas segala karyanya. Ada dua hal di sini. Pertama, Allah tidak hanya baik kepada yang kuat atau yang berhasil. Ia baik kepada semua. Kedua, karya Allah itu bukan hanya untuk dinikmati diam-diam, tetapi untuk dikabarkan. Pujian yang sejati selalu mendorong kesaksian.
Kalau kita sungguh mengalami Tuhan, kita tidak bisa diam terus-menerus. Mazmur ini juga mengingatkan bahwa kerajaan Allah bukan kerajaan kekerasan, melainkan kerajaan kasih yang teguh. Tuhan setia dalam segala sabdanya dan penuh kasih dalam segala karyanya. Perhatikan kata setia. Di tengah dunia yang mudah berubah, Allah tetap. Di tengah hati yang kadang goyah, Allah tidak goyah. Maka pujian bukanlah pelarian dari kenyataan, tetapi cara hati berdiri tegak di hadapan kenyataan. Kita memuji bukan karena hidup selalu mudah, melainkan karena Allah selalu layak dipercayai. Sekarang kita masuk ke Injil Yohanes. Yesus berkata, "Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu." Ini kalimat yang sangat dalam, dan jangan dibaca terlalu cepat. Damai yang diberikan Yesus bukan damai kosong, bukan sekedar suasana tenang di luar. Damai Kristus adalah buah dari hubungan yang utuh dengan Bapa. Karena itu, Yesus juga menambahkan, "Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Jadi, damai di sini bukan berarti tidak ada konflik, melainkan ada pusat batin yang tidak roboh oleh konflik. Yesus lalu berkata bahwa bila murid-murid mengasihi Dia, mereka akan bersukacita karena Ia pergi kepada Bapa. Ini terdengar paradoks. Mengapa kepergian Yesus justru menjadi alasan sukacita? Karena kepergian itu bukan absensi, itu kepenuhan misi. Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya dalam arti membuang mereka. Ia menuju salib, kebangkitan, dan kembali kepada Bapa, supaya karya keselamatan mencapai puncaknya. Maka, iman kita memang sering harus belajar melihat yang tampak kehilangan sebagai jalan menuju kepenuhan. Yesus juga berkata bahwa penguasa dunia datang, tetapi Ia tidak berkuasa atas dirinya. Ini kalimat yang sangat kuat. Dunia memang punya banyak daya tarik, takut, ambisi, kuasa, pencitraan, kebisingan. Tetapi pada Yesus, semua itu tidak menemukan pegangan. Mengapa? Karena Yesus hidup dalam ketaatan kasih kepada Bapa. Di sini kita belajar bahwa kebebasan rohani bukan berarti melakukan apa saja sesuka hati, melainkan tidak diperbudak oleh apapun selain kehendak Allah. Itulah kebebasan yang memerdekakan. Kalau kita mau jujur, banyak kegelisahan kita hari ini muncul karena kita mencari damai di tempat yang salah. Kita cari damai di pengakuan orang, di keamanan materi, di kontrol atas semua hal. Lalu ketika itu goyah, hati ikut goyah. Yesus mengarahkan kita ke sumber yang lain, tinggal di dalam kasih Bapa. Maka pertanyaannya bukan pertama-tama mengapa hidup saya sulit, tetapi di mana saya meletakkan hati saya. Karena kalau hati tertambat pada Tuhan, badai tidak langsung menguasai jiwa. Disinilah jendela Ignatian terbuka. Santo Ignatius Loyola mengajar kita untuk menata batin, membedakan gerak roh, dan memilih apa yang lebih besar bagi kemuliaan Allah. Paulus dalam Kisah Para Rasul dan Yesus dalam Injil hari ini sama-sama menunjukkan batin yang tertata. Mereka tidak dikuasai takut, tidak dikendalikan reaksi spontan, tetapi bergerak dalam kebebasan rohani.
Dalam bahasa Ignatian, kita belajar mencari consolation yang sejati, damai yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, bukan damai palsu yang cuma membuat kita tidur lelap tanpa pertobatan. Maka, latihan kesadaran hari ini sederhana. Saat ada luka, jangan langsung bereaksi. Saat ada tekanan, jangan buru-buru panik. Bertanyalah, gerak batin mana yang sedang bekerja? Apakah ini membawa saya kepada harapan, iman, dan kasih? Atau justru mengurung saya dalam cemas, marah, dan putus asa? Di sini, discernment menjadi sangat nyata. Kita tidak sedang mencari hidup yang bebas masalah, melainkan hati yang bebas untuk memilih yang lebih baik, yang magis demi Tuhan. Lalu jendela Fransiskan menolong kita melihat relasi yang lebih luas. Santo Fransiskus Asisi mengajarkan persaudaraan semesta, manusia, ciptaan, bumi, air, angin, dan seluruh makhluk adalah saudara dalam pujian kepada Sang Pencipta. Paulus yang kembali menguatkan murid-murid juga mengingatkan kita bahwa komunitas itu penting. Iman tidak hidup sendirian. Kalau satu orang jatuh, yang lain datang mengelilingi, menguatkan, mengangkat. Itulah wajah persaudaraan Injili, sederhana, setia, dan tidak eksklusif. Di tengah dunia yang sering keras, Injil hari ini mengundang kita menjadi pembawa damai. Damai Kristus bukan hanya untuk hati pribadi, tetapi mengalir ke cara kita memperlakukan sesama dan merawat rumah bersama. Maka saya mau bertanya, apakah kata-kata kita membangun atau merusak? Apakah kebiasaan kita menghormati ciptaan atau justru mengurasnya? Apakah gaya hidup kita menumbuhkan kesederhanaan dan syukur, atau malah membuat kita serakah dan tak pernah puas? Dan jendela I Thirst dari Santa Teresa dari Kalkuta membawa kita lebih dalam lagi. Yesus yang berkata, "Damai sejahteraku ku berikan kepadamu." Juga Yesus yang disalib berseru, "Aku haus." Dahaga Yesus bukan hanya dahaga fisik, melainkan dahaga akan cinta, jiwa-jiwa, dan penyerahan diri manusia kepada Allah. Maka setiap kali kita mengasihi yang kecil, yang lemah, yang tersisih, kita sedang menjawab dahaga Kristus. Pelayanan bukan sekedar aktivitas sosial, pelayanan adalah tanggapan cinta terhadap hati Yesus yang haus. Disinilah kita bisa merasakan benang merah yang indah. Paulus bangkit dan menguatkan yang lain. Fransiskus mengajak kita memandang seluruh ciptaan sebagai saudara. Ibu Teresa mengajak kita melihat wajah Kristus dalam yang paling miskin. 3 jendela ini sebenarnya satu arah, keluar dari keakuan menuju kasih yang konkret. Dari batin yang tertata, lahirlah persaudaraan. Dari persaudaraan, lahirlah pelayanan. Dari pelayanan, hati kita makin mirip hati Yesus. Izinkan saya bercerita singkat. Kado di tengah gaduh. Di sebuah kantor yang sangat sibuk dan penuh tekanan, semua orang tampak emosional. Namun, ada seorang resepsionis yang selalu menyapa dengan ketenangan yang luar biasa. Seorang tamu bertanya, "Mbak, apa rahasianya tetap tenang padahal di sini sangat kacau?" Resepsionis itu menunjukkan sebuah kartu kecil di mejanya. "Ini bukan rahasia, Pak. Ini hanya pengingat. Dunia bisa memberi saya bonus, tapi dunia tidak bisa memberi saya damai.
Damai saya datang dari rumah yang saya bawa di dalam hati. Memangnya damai itu bisa dibawa-bawa? Bisa, selama kita tidak meninggalkannya di meja doa pagi hari. Marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah damai sejahtera hari ini tergantung pada situasi di sekitar, ataukah sebagai oleh-oleh dari perjumpaan dengan Tuhan? Sekarang, mari kita diam sejenak, lalu bertanya dalam hati. Dari bacaan pertama, bagian mana dari hidup saya yang perlu bangkit kembali setelah dilempari batu? Dari Mazmur, apakah mulut saya sudah cukup memuji Tuhan atau justru lebih sering mengeluh? Dari Injil, apakah saya sedang hidup dalam damai Kristus atau dalam kecemasan yang dipelihara terus-menerus? Lalu, dari ketiga jendela rohani ini, langkah nyata apa yang Tuhan minta hari ini? Pertanyaan reflektifnya, pertama, seperti Paulus, adakah saya berani kembali ke medan panggilan saya meski pernah terluka? Kedua, seperti Santo Ignatius, apakah saya sungguh melatih kepekaan batin agar tidak diperbudak oleh gerak hati yang kacau? Ketiga, seperti Santo Fransiskus, apakah saya memperlakukan sesama dan ciptaan dengan hormat yang lahir dari syukur? Keempat, seperti Santa Teresa dari Kalkuta, kepada siapa saya bisa memberi waktu, perhatian, atau bantuan konkret hari ini untuk menjawab "Aku haus" dari Yesus? Dan sekarang, pendalaman terakhir. Damai Kristus tidak bertentangan dengan salib. Damai Kristus justru lahir dari kesetiaan melewati salib. Maka bila hari ini Anda sedang capek, sedang bingung, atau sedang terluka, jangan putus asa. Bawalah semuanya ke hadapan Tuhan. Minta rahmat untuk menata batin, rahmat untuk mengasihi saudara, dan rahmat untuk melayani yang kecil. Dengan begitu, hidup kita menjadi satu kesaksian kecil namun nyata bahwa Kristus sungguh hidup. Maka langkah konkretnya sederhana, tetapi jangan dianggap remeh. Hari ini, pilih satu momen hening untuk menyebut nama Tuhan dan menyerahkan kegelisahan Anda. Pilih satu tindakan persaudaraan, sekecil apapun, kepada orang di sekitar Anda. Pilih satu bentuk pelayanan kasih, mendoakan, mendengar, memberi, atau hadir kepada seseorang yang sedang haus akan perhatian. 3 langkah kecil, tetapi disitulah Injil menjadi daging dalam hidup kita. Mari kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang memberikan damai sejahtera-Mu kepada kami. Tenangkanlah hati kami. Ajarlah kami, seperti Santo Ignatius, untuk membedakan gerak roh dan memilih yang lebih membawa kami kepadamu. Bentuklah kami seperti Santo Fransiskus, agar kami mengasihi sesama dan merawat rumah bersama dengan sederhana dan penuh syukur. Dan nyalakanlah dalam hati kami api kasih Santa Teresa dari Kalkuta, supaya kami berani menjawab dahaga-Mu dengan cinta yang nyata kepada mereka yang paling kecil. Tuhan, kalau kami pernah jatuh seperti Paulus, bangkitkanlah kami. Kalau kami lelah memuji, pulihkanlah lidah kami agar kembali mengucap syukur. Kalau kami mudah cemas, ajarlah kami tinggal dalam damai-Mu. Dan kalau ada saudara yang haus akan kasih, kirimlah kami sebagai jawaban kecil dari kasih-Mu. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.